Saudaraku, sebuah perjumpaan itu mengubah segalanya. Seorang yang frustrasi, putus asa, yang sudah kehilangan visi, diubah menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Sejak saat itu Musa menjadi seorang hamba Allah yang membawa tongkat Allah itu, tongkat gembala tadinya menjadi tongkat Allah yang dia bawa kemana-mana. Dan itu, saudaraku, cara Tuhan bekerja melalui perjumpaan. Shalom saudara-saudari terkasih, jumpa lagi di dalam Suara Gembala. Saudaraku, kali ini kita akan belajar tentang pentingnya sebuah encounter. Encounter itu kalau dalam bahasa Indonesianya adalah perjumpaan. Nah, yang saya maksudkan adalah perjumpaan dengan Tuhan. Saudaraku, di dalam kehidupan manusia, kita perlu adanya sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Karena apa? Karena perjumpaan itulah yang akan mengubah kehidupan seorang manusia. Tanpa perjumpaan, maka mustahil seseorang itu bisa diubahkan dari kehidupannya yang lama. Nah, Alkitab ini penuh dengan kisah-kisah perjumpaan, saudaraku. Kita akan lihat ya, salah satu contohnya yaitu Musa. Musa adalah seorang bayi Ibrani yang kita tahu kisahnya ya. Dia ditaruh di suatu tempat, kemudian dia diletakkan di Sungai Nil pada waktu itu, karena pada waktu itu terjadi pembunuhan bayi-bayi laki-laki. Nah, dia oleh ketetapan Tuhan ditemukan oleh seorang putri Fir'aun, saudaraku. Nah, oleh putri itu karena wajah bayi ini cantik, cakep begitu, sehingga jatuh hati sang putri ini dan diangkat menjadi anak. Itulah riwayat dari Musa sehingga dia menjadi salah seorang pangeran di kerajaan Mesir pada waktu itu. Padahal dia adalah seorang Ibrani. Nah, saudara, itulah riwayat Musa yang kemudian kita tahu dia melarikan diri dari hadapan Fir'aun karena dia takut dilaporkan karena dia telah membunuh seorang Mesir. Nah, kemudian pada waktu dia melarikan diri, sampailah dia di Midian. Di sana dia berjumpa dengan istrinya, dia menikah dengan Zipora, dan semua yang menjadi cita-cita Musa ini sudah hapus, sudah hilang, saudara. Tadinya dia sadar dia Ibrani, dia punya cita-cita untuk membebaskan akan bangsanya, bangsa Israel dari perbudakan di Mesir karena mereka ditindas. Dia sendiri hidup di istana sebagai salah seorang pangeran, tapi dia tahu bahwa dia sebetulnya adalah seorang anak Ibrani. Nah, saudaraku, cita-cita untuk membebaskan bangsanya dari penindasan Mesir ini sudah dia tinggalkan. Karena dia tahu bahwa dia sekarang sudah tidak punya daya, dia sudah melarikan diri dari Mesir dan dia tinggal di Midian. Nah, saudara, selama kurang lebih 40 tahun dia ada di Midian, dia punya anak dan dia bekerja sebagai gembala kambing domba milik mertua. Jadi dia tuh nggak punya apa-apa, saudara. Jadi betul-betul visinya nggak ada, sudah lenyap. Masa depannya apapun dia juga nggak ngerti. Yang penting aku pokoknya ya sudahlah, aku jalani hidup saja. Nah, kita lihat inilah peristiwa perjumpaan. Keluaran pasal 3, adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb.
Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, di dalamnya lah api yang keluar dari semak duri. Jadi ada semak duri menyala. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tapi tidak dimakan api. Jadi semak durinya kebakar tapi tidak hangus begitu ya. Dan di sanalah malaikat Tuhan, malak Adonai atau mestinya malak YHWH itu menampakkan diri. Ayat 3 Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Allah di sini Elohim, saudaraku. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Kemudian Allah memperkenalkan diri. Lagi ia berfirman, akulah Allah Allahmu, ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Tapi dia sudah melihat, saudaraku, bahwa sesungguhnya yang dilihat oleh Musa itu adalah malak Adonai yang merupakan penampakan dari putra Allah di perjanjian lama. Karena Tuhan Yesus berkata ya di dalam Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun melihat Allah, tetapi anak Allah yang ada di pangkuan Bapa itulah yang menyatakannya. Jadi kalau ada perjumpaan muka dengan muka antara manusia dengan Allah, Allah benar, saudara, Elohim dengan Elohim, itu yang tampil adalah putra. Ya, Tritunggal kan ada Bapa, Anak, Roh Kudus, ini anak Allah yang tampil. Demikian, saudaraku. Nah, pembacaan sampai di sini, saudara. Kisah berikutnya, saudara dapat baca sendiri. Anda tahu bahwa setelah perjumpaan itu Musa berubah. Dari seorang mantan pangeran, saya sebut mantan pangeran ya, mantan pangeran yang bercita-cita untuk membebaskan bangsanya dari perbudakan Mesir, dan cita-citanya itu sudah dia kubur habis, sudah dia lupakan, sudah hangus, sudah nggak ada lagi, sisanya pun nggak ada, dan dia hanya menjalani kehidupan sebagai gembala kambing domba milik mertua. Dan di sanalah Musa mengalami encounter atau perjumpaan dengan Tuhan. Saudaraku, sebuah perjumpaan itu mengubah segalanya. Seorang yang frustrasi, putus asa, yang sudah kehilangan visi, diubah menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Sejak saat itu Musa menjadi seorang hamba Allah yang membawa tongkat Allah itu, tongkat gembala tadinya menjadi tongkat Allah yang dia bawa kemana-mana. Dan itu, saudaraku, cara Tuhan bekerja melalui perjumpaan. Dia menjadi seorang pemimpin dari bangsanya Israel yang tidak gentar menghadap kepada Fir'aun. Mujizat-mujizat dan kuasa dari tempat maha tinggi menyertai dia. Itu ada di dalam kisah Keluaran, saudaraku. Di mana akhirnya setelah tarik-menarik ya, tawar-menawar dengan Fir'aun sekian lama, akhirnya Musa membawa umat Tuhan keluar dari Mesir. Exodus. Nah, saudaraku, saya ingin menekankan pada perjumpaan. Musa berjumpa dengan malak Yahweh yang menyatakan diri di api yang menyala, di semak belukar, semak duri yang menyala tetapi tidak hangus itu. Di sanalah titik balik perubahan kehidupan, jalan hidup, perubahan segala-galanya bagi Musa, saudaraku. Nah, prinsip ini berlaku bagi kita semua, saudara. Jadi Alkitab ini kan tuntunannya, pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Jadi kita ini
sama dengan apa yang dikisahkan di dalam Alkitab ini. Perjumpaan itu adalah sesuatu yang menentukan. Pertanyaan, apakah saudara dan saya sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Saya dulu pernah detailkan, saudaraku, bahwa perjumpaan itu tentunya tidak harus sama. Ceritanya tidak harus sama, peristiwanya tidak harus sama dengan apa yang terjadi pada tokoh-tokoh Alkitab. Tetapi minimal saudara harus berjumpa dengan kuasanya, atau berjumpa dengan kasihnya, atau berjumpa dengan kebenaran. Ada 3 ya perjumpaan. Jadi perjumpaan dengan kuasa ini power encounter. Saudara mengalami kuasa Tuhan, biasanya melalui mujizat, pengalaman supernatural, supranatural, supraalami. Kemudian yang kedua yaitu perjumpaan dengan kasih. Betul-betul mengalami kasih Tuhan yang tidak pernah dialami sepanjang umur hidup. Dan itu mengubah. Kemudian ada satu perjumpaan lagi, ini beda-beda, saudara, pengalaman masing-masing beda-beda ya, yaitu perjumpaan dengan kebenaran. Saya mendengar kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang berasal, teman-teman yang berasal dari agama lain. Mereka membaca Alkitab dan tiba-tiba Roh Kudus bekerja, dia mengalami perjumpaan dengan kebenaran. Firman-Ku adalah kebenaran, kata Tuhan. Dan engkau akan mengalami bagaimana dahsyatnya perjumpaan itu ketika saudara mengalami. Mungkin bentuknya beda-beda, saudaraku. Ada perjumpaan dengan kasih, perjumpaan dengan kuasa, perjumpaan dengan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Sebab itu carilah Tuhan sampai Anda tiba pada satu poin atau titik perjumpaan. Ini penting sekali, dan itu akan mengubah hidup Anda dan hidup saya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.